Selamat datang di podcast Hima Rasistan. Pada kesempatan kali ini, podcast Hima Rasistan akan membawakan topik-topik mengenai cara membangun jaringan profesional pada bidang rekam medis. Sebelum melanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naufal Hafiz Effendi sebagai host pada pagi hari ini. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Agung Dwi Saputro, AMD SKM Mars. Beliau ini merupakan salah satu dosen praktisi yang ada di Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Beliau ini merupakan Ketua 1 DPD Permiki Daerah Istimewa Yogyakarta. Benar Pak ya? Ya, betul. Bagaimana Pak Agung kabarnya hari ini? Sehat? Ya, sehat semuanya. Baik. Baik, bagaimana? Alhamdulillah. Mas Ya, Alhamdulillah Hafiz, juga sehat Pak. Ya. Bapak ini kan merupakan Ketua 1 DPD Permiki Daerah Istimewa Yogyakarta ya Pak ya? Ya, betul. Mungkin sudah banyak pengalaman Bapak dalam bidang rekam medis, dalam membangun jaringan profesional gitu Pak. Menurut Bapak, apakah penting bagi mahasiswa untuk membangun jaringan profesional ini gitu Pak? Ya, terima kasih sebelumnya Mas Hafiz dan teman-teman Resistan ya. Terima kasih juga buat kesempatan sudah diberikan untuk berbagi pengalaman tentunya ya kepada adik-adik mahasiswa ini terkait dengan topik yang saat ini akan kita bicarakan ya. Menurut saya sangat penting itu ya Mas Hafiz terkait dengan jaringan profesional, karena jaringan profesional ini kan menjadi salah satu istilahnya bagaimana kita membangun atau memelihara sebuah hubungan personal maupun juga secara individu gitu ya. Pak, kalau dikaitkan dengan pekerjaan ataupun juga itu profesi, nah itu kadang-kadang bagaimana kita bisa membangun ataupun berinteraksi dengan sesama profesi kita maupun juga lintas profesi. Saya kira itu jadi sangat penting sekali untuk itu perlu dikembangkan dan perlu diupayakan terkait dengan jaringan itu ya. Menurut Pak Agung sendiri, apa sih definisi dari jaringan profesional gitu Pak? Ya, jadi dari beberapa sumber juga kalau saya melihat terkait dengan jaringan profesional itu adalah aktivitas yang dilakukan secara sengaja ya untuk membangun atau memperkuat. Nah ini yang poin pentingnya, membangun, memperkuat dan memelihara hubungan kepercayaan dengan sesama seseorang untuk mencapai tujuan profesional. Nah kalau secara pribadi hal itu memang menjadi kebutuhan ketika kita memang ya menekuni atau sebagai profesi ya. Kalau kita bicara tentang profesi kita kan rekam medis dan informasi kesehatan ya. Saya kira itu Mas. Apakah ada pengaruh teknologi terhadap jaringan profesional ini Pak dalam bidang rekam medis gitu, khususnya? Teknologi sangat berperan atau sangat berpengaruh sekali ya, karena kalau ya betul, karena kita istilahnya terkait dengan teknologi sekarang kita tanpa istilahnya teknologi itu akan sangat membatasi ya. Tapi dengan adanya teknologi kita tahu bahwa teknologi itu punya peran yang sangat signifikan sekarang di semua aspek kehidupan atau aspek interaksi di berbagai profesi maupun berbagai bidang, terutama kesehatan juga demikian. Apalagi kan sekarang rekam medis sudah memakai teknologi yang lebih canggih gitu Pak ya? Iya betul. Nih untuk mahasiswa Pak, apakah ada strategi untuk membangun jaringan profesional gitu bagi mahasiswa yang mungkin masih dalam tahap proses belajar atau mungkin sudah yang menjadi alumni atau mahasiswa yang baru-baru mau masuk gini Pak? Ya, jadi membangun jaringan itu akan sangat baik itu dibangun sejak dini. Nah, ini kesempatan adik-adik mahasiswa ketika justru dimulai sejak menjadi mahasiswa ya, karena jaringan ini nanti akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan baik itu secara personal ya, hubungan interaksi dengan sesama mahasiswa, juga bisa membangun jaringan ya. Kalau teman-teman mahasiswa ini salah satu
wadah yang positif ya dengan resisten itu apa? Organisasi Himpunan Mahasiswa Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Oh ya, nah itu salah satunya adalah aktif di organisasi yang ada di kampus ya. Jadi jangan jadi ini hal yang positif buat teman-teman yang sudah terlibat di sini. Nah kalau bisa ya mengajak sebanyak mungkin teman-teman mahasiswa bisa terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi di kampus. Ya karena jaringan itu ketika kita buat, nah harus dipelihara. Ya. Jadi dengan cara-cara yang sederhana, interaksi yang sederhana itu bisa memelihara jaringan. Jangan sampai nanti hubungan dengan alumni, dengan kampus sendiri itu harus dijaga. Ini teman-teman juga bisa sejak dini itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah ya di profesi kita, kayak mungkin seminar gitu ya. Ataupun juga workshop gitu ya. Nah, meskipun itu kita belum atau masih mahasiswa, tapi saya kira menjalin hubungan dengan teman-teman yang sudah bekerja dan sebagainya itu menjadi penting ya, karena Anda itu kan nanti akan memerlukan akses ya ke sana dan lain sebagainya. Dengan dikenal, siapa tahu suatu saat teman atau kenalan yang sudah bekerja itu akan memerlukan atau bisa langsung kontak dan lain sebagainya gitu ya kira-kira. Berarti harus saling menjaga gitu ya, betul. Jadi harus dipelihara. Jadi ada tindak lanjutnya gitu ya. Kayak saya ini kan merasa malu atau kurang percaya diri gitu Pak untuk membangun sebuah jaringan profesional ini gitu. Itu bagaimana sih Pak cara mengatasinya gitu bagi kita yang kurang percaya diri gitu? Ya baik, ini salah satu tantangan kita ya, PR kita bahwa rasa percaya diri atau confident itu masih menjadi PR buat sebagian besar teman-teman kita. Ini kita harus berani keluar dari zona nyaman, ya. Jadi dan berfokus jangan pada diri kita. Nah ini yang kadang-kadang kita itu kan berpikir apa kata orang terhadap diri kita gitu ya. Padahal itu nggak perlu. Justru kita berfokus kepada dengan diri kita sendiri. Ya gitu. Istilahnya dengan orang lain yang kita akan ajak berinteraksi dengan mendengarkan dengan penuh antusias, minat dan lain sebagainya tanpa kita merasa istilahnya nanti apa sih yang orang pikirkan terhadap kita, padahal belum tentu orang itu berpikir seperti kita sudah underestimate dulu gitu ya istilahnya ya. Ya jadi tidak overconfident artinya percaya diri yang berlebihan, tetapi juga jangan sampai kita tadi minder dan lain sebagainya. Itu akan sangat menutup peluang kita kalau kita istilahnya tadi terlalu dihantui dengan rasa kurang ataupun percaya diri, rasa kurang mampu atau yang negatif itu. Nah itu harus dikurangi tentunya. Ya. Selain rasa malu dan kurang percaya diri, apakah ada tantangan lain Pak dalam membangun jaringan profesional ini gitu? Ya, tantangan di era sekarang ini memang cukup banyak ya, tantangan-tantangan yang harus kita bagaimana istilahnya membangun atau memelihara itu, antara lain kan misalnya keterbatasan waktu ya. Itu kan kadang-kadang kita untuk melakukan kegiatan yang mungkin sehari-hari kita saja waktunya sudah penuh ya, atau sudah kurang sekali gitu. Nah ini harus bisa bagaimana kita membangun atau membuat skala prioritas gitu ya. Jadi bagaimana salah satu upaya untuk membangun relasi ini itu menjadi bagian yang perlu kita prioritaskan gitu ya. Tidak harus dengan hal-hal yang sifatnya formalitas atau bagaimana, tapi hal-hal yang sederhana yang memang kita bisa pelihara, yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Ya, yang penting menjalin hubungan, menjaga pertemanan sejak istilahnya dini itu menjadi poin penting untuk dilakukan ya. Dan sampai lost contact dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kalau tantangan memang tetap ada,
Ya, tadi salah satunya rasa percaya diri itu akan menjadi hal yang menghambat juga. Terus terkait dengan kurangnya keterampilan sosial. Nah, ini kita nanti akan belajar tentang kecerdasan intelektual ya. Jadi bagaimana teman-teman berinteraksi itu jangan sampai terhambat dengan hal seperti itu ya. Jadi itu menjadi tantangan juga, dan biasanya yang terjadi itu adalah tidak adanya tujuan yang jelas ya. Artinya ketika kita tidak menyadari bahwa jaringan atau relasi itu hal yang penting ya, seolah-olah kita tidak terlalu penting juga untuk berinteraksi dengan sesama kita atau mungkin dengan profesi dan juga antar mahasiswa ya. Itu mungkin juga barangkali hal yang perlu kita perhatikan, terutama juga misalnya berkaitan dengan tadi ya, rasa malu, ya, kurang percaya diri dan sebagainya gitu. Itu yang harus dihindari. Jadi kita harus lebih terbuka dalam hal ini itu ya. Pastikan waktu pertama kali membangun jaringan profesional ini kan pasti banyak ya Pak kesalahan-kesalahan pada diri kita gitu Pak. Itu kesalahan yang paling umum terjadi gitu Pak, apa saja gitu? Ya, mungkin kalau istilahnya kita lihat dari apa istilahnya kesalahan yang sering kita buat, atau mungkin kalau kita bicara lebih lingkup kecil lagi gitu ya, istilahnya kita berkaitan dengan tadi hal-hal yang mungkin harus kita hindari ya. Jadi harus kita hindari atau jangan sampai itu kita terjebak dalam hal itu. Itu antara lain adalah berkaitan dengan membagi waktu ya. Jadi kita membagi waktu itu yang tidak pas, juga kita tidak ada fokus ya, fokus pada tujuan. Nah, ini yang harus dihindari juga. Nah, selain itu kita harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada ya. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada agar kesalahan-kesalahan itu bisa kita hindari. Misalnya sekarang itu kan sudah era elektronik atau digital dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang perlu kita manfaatkan dengan tentunya hal yang positif ya, hal yang positif. Nah, itu yang ini. Jadi biasanya memang tadi terbatas pada hal yang kita bangun itu tidak sejak dini ya. Jadi kita tidak membangun jaringan itu secara dini, terbatas pada lingkaran teman sejurusan saja ya. Jadi teman-teman ini yang bekerja atau di rekam medis ya jangan hanya fokus di teman-teman rekam medis, harus bisa open untuk berinteraksi dengan jurusan lain dan sebagainya. Yang tadi yang saya sampaikan juga adalah mengabaikan follow up, jadi tindak lanjutnya. Nah, itu juga yang menjadi hal yang sering kesalahan yang harus dihindari, dan fokus pada apa yang bisa didapat. Jadi kalau kita membangun relasi itu jangan berbicara tentang apa yang aku bisa dapat gitu saja ya. Karena kalau ketika seperti itu kita kecewa, selesai gitu ya, sudahlah nggak usah, pasrah ya. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi lebih ke hal yang bagaimana kita juga bisa berkontribusi gitu ya. Nah, itu akan memberi motivasi, semangat ya. Nah, itu kadang-kadang yang memang sering berfokus pada hal yang bisa kita dapat saja. Terus juga harapannya tidak memiliki tujuan yang jelas tadi ya. Jadi salah satu kesalahannya ya tujuannya nggak jelas dan sebagainya. Itu pasti akan motivasi kita pasti akan mudah untuk surut ketika kita menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan ya. Nah, ini juga tadi sudah saya sebut tidak memanfaatkan platform online atau media sosial dan sebagainya, juga barangkali mengabaikan etika profesional. Nah, ini jangan sampai ya, kita itu harus menjaga atau melatih etika ya dalam berinteraksi atau bergaul atau juga berhubungan dengan
profesi atau jadi kecerdasan intelektual itu penting. Sangat penting sekali. Tidak hanya sekedar pengetahuan, Ya. tapi orang itu bisa berhasil juga dari dulunya karena mampu mengelola emosinya dan mudah berinteraksi, mudah untuk menyesuaikan diri dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Pesan dan saran kepada mahasiswa dalam membangun jaringan profesional ini, khususnya mahasiswa rekam medis nih Pak. Baik, ya ini buat teman-teman calon penerus kami ya. Iya. Jadi ini saya sebagai ketua DPD Pormiki DIY tentunya dan juga sebagai praktisi ya perekam medis. Jadi saya bekerja sebagai perekam medis itu sudah 30 tahun. Nah, Lama sekali ya Pak. Anda belum lahir toh? Belum Pak. Saya sudah bekerja di rekam medis ya. Jadi saya punya pesan kepada teman-teman, jadi istilahnya ya tadi kembali ya, bahwa masa kuliah itu adalah waktu yang tepat ya untuk menanam benih bagi masa depan karir kita. Jaringan profesional yang kita bangun hari ini akan menjadi jembatan menuju peluang dan juga kesuksesan di masa depan, gitu ya. Dan setiap koneksi yang kita buat sekecil apapun ini memiliki potensi untuk membuka pintu ya dalam menjalani karir kita di masa depan. Ya, jadi perlu diingat bahwa membangun jaringan itu bukan hanya tentang mencari keuntungan pribadi sekali lagi, tetapi juga tentang saling mendukung ya, berbagi pengetahuan dengan sikap yang terbuka, empati dan saling pengertian. Nah, ini beberapa tips praktis yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah manfaatkan teman-teman media sosial profesional tentunya, artinya yang positif, yang bermanfaat banyak sekali. Jadi gunakan platform seperti terkait dengan bagaimana kita bisa saling berinteraksi di situ ya, bisa terhubung dengan dosen, alumni dan profesional di bidang kesehatan. Meskipun itu profesi lain yang mungkin kita minati, tentunya rekam medis ya. Jadi di grup tele itu banyak ya, bisa diikuti. Itu ada rekam medis Indonesia, ada coder Indonesia dan sebagainya, dan di sana juga banyak interaksi yang istilahnya kita bisa bertanya banyak hal juga. Ya, tentunya tadi saya ulangi, bergabung dalam organisasi profesi ya. Yang ada tentunya kalau sekarang ini sedang di kampus ya bergabung dalam organisasi kemahasiswaan di kampus. Kalau nanti sudah lulus bergabung dengan organisasi profesi rekam medis tentunya ya. Terus bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah apapun itu acaranya, kayak seminar, workshop dan acara profesional lainnya tentunya yang ada di rekam medik. Dan menjalin hubungan dengan dosen dan alumni ya. Jadi nanti kalau Anda sudah lulus itu seperti ini, saya kalau misalnya mencari untuk kadang-kadang kita butuh tenaga kontrak sementara gitu ya. Ya saya pasti akan, kan itu nggak perlu harus membuat pengumuman dan lain sebagainya. Saya hanya kontak yang saya ada kontaknya gitu ya. Nah biasanya itu langsung bisa diakses dan lain sebagainya. Nah ini juga yang perlu adalah gunakan kegiatan sukarela untuk membangun relasi ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk, atau istilahnya kita harus ringan tangan. Nah, ringan tangan itu bukan ringan tangan plak-plek gitu ya, tapi suka membantu ya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ataupun apa ya, kita bisa berinteraksi di situ untuk membangun relasi. Nah ini yang penting juga adalah menjaga etika dan profesionalisme dalam setiap interaksi, terutama di rekam medis ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin juga buat teman-teman ini sekali lagi bukan bermaksud untuk membanggakan atau meninggikan diri, karena saya sendiri masih merasa belum seberapa, tetapi menjadi motivasi buat teman-teman ini bahwa kemampuan bahasa Inggris itu menjadi hal yang penting ya teman-teman ya. Karena pengalaman saya kebetulan saya di rekam medis itu sejak ya pertama kali saya ke luar negeri tahun 2014 ya. Jadi saya sudah pernah berkunjung ke rumah sakit di Australia, beberapa kota di sana, Queensland,
Brisbane dan lain sebagainya. Terus tahun 2016 itu juga berkesempatan ke Jepang, itu juga dalam rangka profesi juga gitu ya. Terus di 2015 itu ke Singapura dan Australia, terakhir di Taiwan ya. Nah itu juga dalam rangka untuk belajar tentang koordinasi bigis waktu itu di UNU kebangsaan Malaysia. Nah itu juga bagian dari pembelajaran. Nah, dari situ teman-teman bisa membangun jaringan lebih luas. Itu mulai sekarang kesempatan untuk bisa mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik itu penting, ya. Meskipun bahasa Inggris saya itu juga sangat tidak memadai, gitu ya. Tetapi kita harus bisa berpikir global, gitu ya. Jadi untuk mengembangkan, dan teman-teman ini justru di situ teman-teman itu yang mempunyai potensi mulai dari masih muda, masih dini seperti ini ya, karena dengan globalisasi sekarang kan tentu hambatan bahasa itu tidak menjadi masalah dengan kita harus bisa menguasai itu ya. Nah itu menjadi hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Terus juga jangan lupa untuk ini ya, teman-teman apapun kepercayaannya itu selalu menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mengandalkan Tuhan ya dalam segala aktivitas yang teman-teman kerjakan ya, karena semampu kita, sepinter kita atau secerdas kita itu masih kalah dengan orang yang beruntung ya. Benar sekali. Jadi keberuntungan itu kita juga bisa peroleh ya, tadi kalau kita itu tidak mengandalkan semata-mata kemampuan diri sendiri. Nah, nanti kita akan terjebak ke sifat jumawa dan sebagainya. Tetapi kita harus selalu menyadari bahwa keterbatasan kita, ya, tentunya dengan teman-teman yang mempunyai kepercayaan sebagai umat beragama, nah tentunya selalu mengandalkan pencipta untuk bisa menolong kita dalam segenap aktivitas kita. Karena kalau kita itu hanya mengandalkan kemampuan kita itu nggak bisa ya sangat kita itu bisanya apa toh? Ya, tanpa bantuan orang lain pun kita tetap masih susah, bisa kesulitan ya, gitu. Betul. Ya saya kira itu Mas Hafid ya, ini yang bisa saya sampaikan. Boleh cerita sedikit nggak waktu Bapak di Australia itu, apakah ada perbedaan dalam rekam medis di Indonesia gitu? Maaf ini melenceng dari tema sebelumnya gitu Pak. Ya, karena waktu itu 2014 ya, jadi sudah hampir 10 tahun lebih. Kita waktu itu mungkin belum terlalu banyak tentang rekam medis elektronik. Ya, berarti masih sana, manual gitu ya. Waktu itu kalau 2014 itu ya memang belum segencar sekarang rekam medis elektronik. Tetapi wacana tentang itu sudah ada, dan kebetulan di Australia itu terkait dengan implementasi rekam medik elektronik juga sudah mulai diberlakukan. Cuman juga masih manual, masih waktu ada. Kita mengunjungi beberapa rumah sakit juga masih seperti kita juga, hanya pengelolaannya ya jauh lebih rapi ya, dan juga penggunaan scan untuk didigitalkan itu sudah dilakukan, dan juga istilahnya ya mungkin bisa dibilang kalau kita membandingkan pada waktu itu yang ada di kita dengan yang mereka, mungkin mereka memang selangkah lebih maju. Tapi mungkin kalau dengan saat ini, dengan dibandingkan dengan mereka, ya kita belum tahu mereka seperti apa. Tapi yang jelas saat ini kita sudah jauh lebih maju terkait dengan pengelolaan rekam medisnya, gitu ya. Nah terakhir 2019 juga saya ke Taiwan itu belajar tentang smart hospital. Ya di sana sudah serba artificial intelligence ya. Jadi mulai dari pasien masuk ke IGD, misalnya ditaruh di tempat tidur. Nah tempat tidur itu sudah bisa mendeteksi suhu badan dan lain sebagainya, tidak perlu pakai tensi dan lain sebagainya gitu ya. Nah seperti misalnya pasien yang dirawat dengan dekubitus. Nah bed ini akan memberi sinyal ketika dia harus berubah posisi ya, itu karena dia punya deteksi suhu badan, karena kalau terlalu lama kan pasti akan mengalami dekubitus itu ya. Jadi biar pasien harus bolak-balik pindah posisi dan lain sebagainya, termasuk ukur tensi. Nah itu juga sudah
menggunakan alat, dan banyak peralatan-peralatan medis itu yang sudah terkoneksi dengan sistem, jadi tidak manual. Nah itu saya kira memang lebih maju di teknologi pelayanan kesehatannya ya, jadi sudah serba digital. Nah itu memacu kita, teman-teman. Ini justru saya motivasi bagaimana untuk mempunyai semangat istilahnya mengembangkan rekam medis itu jadi lebih maju lagi gitu ya, seperti itu. Baik teman-teman, untuk mahasiswa rekam medis khususnya, jadi itu jaringan profesional itu sangat penting ya Pak ya, untuk kita bangun dari kita masih jadi mahasiswa gitu ya. Ya, betul. Dalam membangun jaringan yang kuat ini bukan hanya sekedar tukar kartu nama saja Pak ya, tetapi adalah investasi atau strategi yang perlu dikembangkan lebih lanjut karirnya, peningkatan pengetahuannya, dan juga kemajuan mutu layanan gitu. Jaringan yang efektif dibangun atas dasar koneksi yang tulus Pak ya, komunikasi yang aktif, dan kontribusi yang berkelanjutan. Jadi bagi mahasiswa rekam medis, jika kita sudah lulus kuliah, kita jangan miss komunikasi kepada teman-teman kita itu, agar ketika kita butuh mereka siap dibutuhkan gitu Pak. Baik. Oke, sedikit ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah jaringan ya, jadi relasi. Jadi mulailah dengan langkah kecil, sekali lagi seperti menyapa teman sekelas atau mengikuti seminar online. Seiring berjalannya waktu gitu ya, tentunya Anda sekalian sebagai mahasiswa akan melihat bagaimana jaringan yang Anda bangun itu akan bisa membuka berbagai peluang dan mendukung perkembangan karir di masa depan. Jadi tetaplah konsisten ya, terbuka, dan juga tentunya selalu siap untuk belajar dari setiap pengalaman ya yang diperoleh. Jadi ingat bahwa setiap profesional besar itu pernah memulai dari langkah kecil. Ya, langkah pertama Anda hari ini akan menemukan arah perjalanan karir Anda di masa depan. Tetap semangat, sukses selalu ya. Baik teman-teman, podcast Hima Ristan kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung yang telah hadir untuk memberikan motivasi dan juga berbagai pengalamannya di bidang rekam medis. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Agung ini bisa kita untuk menjadi motivasi lebih lanjut dalam membangun jaringan profesional ini. Saya Naufal Hafiz Effendi dari Hima Ristan. Jangan lupa untuk ikuti podcast selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa follow dan share juga ke mahasiswa yang lain. Nantikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkembang, dan terus bawa dampak positif bagi dunia rekam medis khususnya.